berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Indonesia merdeka! Indonesia merdeka! Sempat ada peristiwa di mana kiai-kiai itu memanggil Pak Amin Rais. Karena kan yang mencalonkan Gus Dur itu kan Poros Tengah. Nah, jadi kiai-kiai manggil Pak Amin Rais dan bertanya, bener nggak sih ini kamu bisa kami percaya nggak? Jangan-jangan nanti kamu naikkan, kamu turunin lagi. Dikatakan ya oleh kelompok intelijen gitu ya bahwa ada operasi terhadap Gus Dur dan Bu Mega yang namanya operasi naga hijau dan naga merah. Ada yang mengatakan bahwa kecelakaan ibu saya, kecelakaan mobil itu ada intervensinya, saya nggak tahu, wallahu alam ini ya, kita nggak tahu, tapi bahwa yang terjadi adalah ibu saya, nenek saya, tante saya mengalami kecelakaan mobil dan harusnya bapak yang ada di dalam mobil itu gitu. Atau sekitar 24 tahun yang lalu, ruang sidang MPR terlihat ricuh di penghujung rapat paripurna. Semuanya menanti siapakah Presiden Indonesia keempat terpilih, Gus Dur atau Megawati. Di atas kertas, banyak yang menduga pertarungan akan dimenangkan Megawati. Selain suara PDIP yang besar, kondisi fisik Gus Dur kala itu juga terlihat sakit-sakitan. Namun, fakta berbicara lain. Gus Dur berhasil mengantongi suara lebih banyak dibanding lawannya, Megawati. Gus Dur menjadi presiden terpilih pertama di era demokrasi Indonesia yang dipilih secara bebas oleh parlemen pasca tumbangnya rezim Orde Baru. Namun, di gedung MPR ini pula, Gus Dur dilengsarkan dari jabatannya melalui sidang istimewa. Hanya 21 bulan, Gus Dur disanjung, kemudian dijatuhkan dari kursi kepresidenan. Untold Story, bersama saya, Zakia Arfan. Mbak Yeni, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Zakia. Sehat Mbak Yeni. Awal ketika tahun 99, Habibie memutuskan mundur dari pencalonan presiden. Hanya dua nama, Gus Dur dan Megawati. Apa sebenarnya motivasi Gus Dur mencalonkan diri menjadi presiden, Mbak Yeni? Gus Dur memang merasa mendapatkan penugasan. Ya, penugasan itu mulai dari penugasan pikiran, berdasarkan pikiran secara rasional gitu ya, maupun penugasan berdasarkan mungkin kalau orang Jawa atau orang dia menyebutnya penugasan spiritual. Kita nggak ada target bahwa Bapak akan menang. Targetnya saat itu apa? Ya mengalir semuanya, pokoknya ya sudah proses itu sudah jalan, kita ikuti gitu. Jadi kalau melihat footage waktu itu begitu ditetapkan hitungan suara gitu ya, Gus Dur terpilih, itu saya langsung nutup muka karena nangis, nggak nyangka, beneran ini menang. Itu. Baik. Bagaimana dengan reaksi Gus Dur sendiri? Ya Gus Dur udah tahu akan menang. Sudah tahu? Sudah tahu kan. Sejak awal Gus Dur sudah tahu akan menang. Jadi yang tidak menyangka adalah sebenarnya keluarganya. Keluarganya, karena kita nggak punya kemampuan Gus Dur. Sudah. Gus Durnya tenang-tenang aja. Dan memang kalau secara spiritual banyak sekali orang-orang yang bersaksi bahwa bahkan jauh sebelumnya, puluhan tahun sebelumnya, 20 tahun sebelumnya gitu ya, Gus Dur sudah bicara bahwa nanti akan jadi presiden. Itu Bapak habis stroke, terus kemudian kita berobat gitu ya ke Amerika. Nah kemudian biasa dong di sela-sela pengobatan gitu, chit-chat dengan dokternya. Lalu dokternya nanya, mau ngapain setelah ini pulang ke Indonesia dan lain sebagainya gitu. Ya Gus Dur menjawab, oh nanti saya pulang ke Indonesia, saya akan nyalon presiden dan saya akan menang. Nah jadi dokternya kemudian menyapa Gus Dur selalu nama Mr. Presiden belum kepilih ini. Kita nggak gitu, aduh gitu kan.
aduh Bapak nih kalau nggak kepilih gimana nih? Kita dalam hati begitu. Mungkin masih berpikir ini bercanda begitu iya, ya. Iya. Kalau ceritanya Pak Luhut malah kan waktu itu mengatakan bahwa beliau waktu itu jadi dubes Singapura. Lalu Gus Dur diundang bicara ke sebuah forum di Singapura. Nah Gus Dur juga bilang hal yang sama. Habis ini pemilu, ketika ditanya oleh di dalam forum itu, nanti hasil pemilu gimana? Oh saya yang jadi presiden. Nah Pak Luhut waktu itu berpikir, aduh gimana sih nih orang apa nggak lihat dirinya sendiri dengan kondisinya yang nggak bisa lihat, kondisinya lemah, masa bilang mau menang gitu. Ternyata menang beneran. Kalau kita kembali sedikit nih, Mbak Yeni, saat pemilihan itu, kalau Gus Dur kan menerima dengan tenang, seolah sudah tahu memang akan menjadi presiden, akan menang. Bagaimana saat itu dengan reaksi lawannya, Megawati? Kalau yang kita baca waktu itu, ya bukan kita baca ya, yang terjadi waktu itu memang dari kelompok Ibu Mega memang tidak siap. Tidak siap kalah karena mungkin menghitung bahwa pasti akan menang. Sehingga memang shock. Nah, shock kemudian nangis Ibu Mega waktu itu dan menurut saya wajar sekali ya beliau mengalami kekecewaan semacam itu. Nah, habis itu kita kita keluar tuh ya dari gedung DPR, terus naik mobil kepresidenan. Semua orang mau masuk di situ itu, jadi umpel-umpelan di mobil kepresidenan itu. Terus udah masuk di halaman, Bapak bilang sama saya, Yan, kamu lari cari Mbak Mega. Bilang saya mau ke rumahnya. Saya lari itu nyebrangin halaman kompleks DPR itu ya, gedung DPR, nyari Bu Mega. Cuma untuk mengatakan bahwa Bapak mau ke sana. Ya, Ibu Mega sih nggak jawab waktu itu ya, karena mungkin masih shock ya. Tapi akhirnya setelah malamnya memang kita ke rumah Mbak Mega. Ke rumah Bu Mega. Nah, waktu itu kan memang banyak pendukung Bu Mega nggak terima. Lalu kemudian di mana-mana terjadi kerusakan di Solo, di Bali waktu itu kan ya memang membara ibaratnya gitu. Gus Dur juga tahu bahwa ini kalau ini harus diakomodir juga kepentingan mereka gitu. Dan Gus Dur mungkin berpikir panjang bahwa antara kaum religius dan nasionalis memang harus terus bersatu buat keutuhan negara kita gitu. Jadi makanya kemudian Gus Dur datang ke tempat Bu Mega malam-malam. Nah, Gus Dur menyatakan bahwa oke Mbak Mega, saya mau Mbak Mega jadi wakil saya. Nah, tapi teman-teman PDIP memberikan syarat bahwa harus aklamasi. Kalau nggak aklamasi, kalau harus pemilihan lagi, pasti kalah. Karena kan hitungan suaranya bloknya sudah jelas nih. Blok poros tengah jauh lebih besar. Gitu ya. Sementara blok nasionalis tidak sebesar poros tengah. Jadi kalau misalnya diadu lagi lewat pemilihan, pasti kalahnya. Jadi dari PDIP waktu itu minta syarat agar aklamasi. Gus Dur menyanggupi. Jadi Gus Dur kembali ke istana, kemudian memanggil semua tokoh-tokoh politik. Pak Akbar Tanjung, Pak Wiranto, macam-macam, Pak Hamzah, semua dipanggil. Waktu itu pemilihan presiden dan wakil presiden terpisah, Mbak. Sistemnya masih. Nah, Gus Dur mengatakan, ya saya mau Bu Mega yang jadi wakil presiden. Ya sudah, akhirnya besoknya aklamasi. Indonesia merdeka! Indonesia! Pada awal-awalnya tentu masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia bersukacita karena beliau berdua ini adalah lambang demokrasi di Indonesia. Dan sebelumnya waktu zaman Orde Baru kan memang sempat ada dikatakan ya oleh kelompok intelijen gitu ya bahwa ada operasi terhadap Gus Dur dan Bu Mega yang namanya operasi naga hijau dan naga merah karena dianggap melawan Orde Baru.
Saya mengalami kecelakaan mobil dan harusnya bapak yang ada di dalam mobil itu. Gitu. Ketika terpilih menjadi presiden, Gus Dur itu ada yang mengatakan juga ini diperintahkan orang-orang tua waktu itu. Ya. Siapa sebenarnya orang-orang tua ini? Ada beberapa kiai-kiai yang jadi rujukan bapak gitu. Dan saya nggak tahu semuanya secara detail. Gitu. Tapi beliau punya banyak kiai-kiai, hampir rata-rata udah wafat semua sekarang. Ada kiai-kiai yang cukup terkenal, ada kiai-kiai yang nggak dikenal sama sekali. Kiai-kiai yang istilahnya dia lebih nggak menonjol sama sekali, yang ikhlas, yang kerjaannya memang hanya beribadah. Nah itu yang diminta bapak untuk istikharah, untuk berdoa, bertanya kepada Tuhan, lalu petunjuknya apa nih gitu. Nah jadi hasilnya memang harus maju. Tapi memang sempat ada peristiwa di mana kiai-kiai itu memanggil Pak Amin. Indonesia merdeka! Indonesia! Pada saat pelengseran itu, kalau sebelumnya menjadi presiden kan punya firasat. Saya akan jadi presiden. Gitu. Bahkan 20 tahun yang lalu itu sudah menjadi firasat. Ya. Saat dilengserkan sudah ada firasat atau sudah mungkin mendengar akan adanya pelengseran ini? Waktu beliau dilengserkan dan kemudian kan banyak sekali pengikut Gus Dur datang, ngamuk, marah ya. Marah, mau demo, mau ngerusak-rusak, mau segala macam, pokoknya mau ngamuk lah. Nah, Gus Dur bilang nggak usah demo. Kalau mau demo boleh, tapi harus tertib, harus dengan damai. Nggak boleh ngerusak, ya. Karena kalau ngerusak, ini merusak demokrasi itu sendiri. Kata Gus Dur ini famous quote ya, kutipan yang sangat terkenal. Tidak ada jabatan yang harus dipertahankan mati-matian sampai harus menumpahkan darah walaupun satu tetes pun. Beliau tahu kalau misalnya anak buahnya ini kemudian demo terus-menerus, semua pengikutnya yang terjadi adalah kemudian akan bentrok dengan aparat. Buat Gus Dur nggak worth it, biarin aja. Gitu. Saya ada di situ waktu itu di istana ketika teman-teman yang sudah pamit sama keluarganya untuk jihad buat Gus Dur waktu itu kan gitu kira-kira. Nah, dibilang sama Gus Dur udah pulang aja. Saya nangis waktu itu. Kalau bisa digambarkan 1-2 kata begitu, bagaimana suasana malam itu, Mbak? Rame ya, chaotic, banyak banget orang, terutama aktivis-aktivis saya lihat. Mereka memang yang support Bapak gitu. Jadi itu banyak sekali waktu itu. Di dalam dan di luar istana. Ya jadi kalau tokoh-tokoh politik udah nggak ada. Biasanya mau begitu gitu ya. Kalau sudah kalah gitu udah pergi biasanya gitu. Nah, itu terjadi juga malam itu. Partainya sendiri, partainya Gus Dur waktu itu ada yang udah nyebrang. Bagaimana Gus Dur menanggapi hal tersebut dengan melihat kemudian ada yang menyeberang, Ya, ada yang tidak datang? ya sudah lah, ya sudah tahu lah siapa yang teman, siapa yang bukan. Tidak ada ucapan spesifik yang mungkin Enggak, Gus Dur nggak disampaikan? kayak gitu. Kita aja yang ingat, kita aja yang mencatat siapa yang kemudian pergi. Baik. Gus Dur orangnya sangat pemaaf, sangat pemaaf. Tidak ada sakit hati? Kalau sebagai manusia ya pasti sakit hati, tapi nggak pernah diomongin yang kurang Tidak pernah ajar itu, diungkit. nggak pernah. Orangnya kalau orang-orang datang ke beliau setelah itu minta maaf, udah ya oke, selesai. Beliau orangnya kan begitu, model kayak apa ya? Ya kayak laut aja lah. Udah mau dapat sampah segala macam, oke diterima semua, ditampung, tapi setelah itu yang dikembalikan ke orang banyak itu ya ikan, hal-hal yang baik gitu. Modelnya kan Gus Dur begitu. Dan malam sebelumnya juga Gus Dur sempat
menampakkan diri dengan Iya. mengenakan kaos singlet dan celana pendek. Betul. Apa sebenarnya ingin disampaikan dari hal itu? Sebetulnya itu nggak terlalu bukan sesuatu yang konseptual banget. Jadi yang terjadi adalah Gus Dur diberitahu Mas Wahyu Muryadi yang juga mendampingi sampai akhir. Gus, ini teman-teman aktivis di luar banyak, masyarakat di luar banyak, rakyat semua. Tolong disapa Gus gitu. Oh ya udah kita keluar, saya gandeng keluar, terus dada-dada, masih pakai celana panjang. Udah selesai masuk ke dalam, udah siap-siap lagi mau istirahat. Datang lagi Mas Wahyu, Gus tadi wartawannya belum dapat fotonya, bisa nggak keluar? Pakai celana pendek kan, gitu. Ayo gitu. Gus nggak ganti baju nggak usah. Oke, jadi itu spontan sebenarnya. Spontan. Tapi di situ banyak makna yang mendalam ya yang kita rasakan setelah itu hikmahnya. Memang simbolismenya adalah Gus Dur masuk istana nggak bawa apa-apa, keluar dari istana juga nggak bawa apa-apa. Dan Gus Dur kan memang nggak punya apa-apa. Setelah keluar dari istana nggak punya apa-apa. Sering kok kita mensubsidi beliau. Kakak saya suka Bapak minta uang ke kakak saya untuk bayar tiket pesawat itu sering. Memang nggak punya apa-apa Gus Dur, karena semua diberikan ke orang. Ya karena Gus Dur itu modelnya gini Mbak, misalnya ada orang datang, ini yang cerita orang ya, bukan ini ya, saya dengar dari orangnya langsung, saya kalau nggak diceritain nggak ngerti. Bapakmu tuh Mbak Yeni luar biasa. Kenapa? Saya bilang, saya dulu pernah datang ke Gus Dur, saya ngeluh anak saya di rumah sakit. Anak saya di rumah sakit, terus kemudian saya minta tolong sama Gus Dur. Nah Gus Dur bilang, iya tunggu sebentar di sini ya. Nanti saya balik, saya ngomong dulu gitu. Nanti ada honornya. Metro TV